dalam pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Ibu harapkan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan tidak ada yang malas ya. Walaupun kalian belajarnya di rumah dan hanya dapat melihat Bapak Ibu guru melalui pembelajaran daring ini. Nah, seperti itulah dulu keadaannya sekarang. Kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat bertatap muka seperti sebelumnya, seperti tahun-tahun yang lalu di sekolah. Memang belajar di rumah seperti sekarang ini mungkin ada nilai kurangnya. Tetapi walaupun demikian, kami berharap guru-gurumu yang ada di SMK TD Bardeni Foundation, anak-anak kami tetap bersemangat. Ya. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita seperti yang Ibu sampaikan tadi di pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Kalau pada pertemuan sebelumnya, ya, Ibu sudah menerangkan, ya, memberikan materi mengenai ruang lingkup administrasi keuangan. Tentunya kalian masih ingat kan? Kalau pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah ruang lingkup administrasi keuangan. Di sana sudah dibahas mengenai apa itu administrasi dan apa itu keuangan. Dan otomatis administrasi keuangan itu apa? Dan kamu juga sudah mengerjakan tugasmu ya, seperti yang sudah Ibu arahkan ya, poin-poin tertentu, administrasi dalam arti sempit, administrasi dalam arti luas, administrasi keuangan, kemudian bagaimana karakteristik dari administrasi keuangan itu. Nah, itu sudah kamu kerjakan ya. Sekarang kita lanjutkan materi pelajaran masih dalam ruang lingkup administrasi keuangan ya. Nah, kemarin ya, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi administrasi keuangan yang terdiri dari fungsi administrasi keuangan di perusahaan, fungsi administrasi keuangan di instansi pemerintah, dan fungsi administrasi keuangan di instansi sekolah. Ya, sedikit sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan ini, inilah yang akan kita lebih bahas dengan lebih luas. Nah, fungsi administrasi keuangan di perusahaan ya. Ada beberapa fungsi administrasi keuangan di perusahaan. Yang pertama disebut dengan fungsi investasi. Tentunya kalian sudah pernah mendengar kata investasi. Investasi itu berhubungan dengan penanaman modal. Kemudian fungsi mencari dana. Ya, fungsi mencari dana artinya dana dapat dikumpulkan dari sumber apa saja. Kemudian fungsi pembelanjaan. Kalau dikatakan pembelanjaan, tentunya itu berkaitan dengan pengeluaran sejumlah uang ya. Kemudian ada fungsi pembagian laba. Pembagian laba ya di perusahaan itu dilakukan kepada pemilik usaha ataupun kepada pemegang saham ataupun yang punya modal. Nah, jadi dari laba yang diperoleh itu ada persentasenya yang harus diberikan kepada penanam modal. Ya. Nah, di sini bisa kamu lihat berikutnya mengenai fungsi administrasi keuangan di instansi pemerintah.
di sini dikatakan administrasi administrasi keuangan negara merupakan seluruh penerimaan dan pengeluaran baik yang menyangkut pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD maupun institusi yang menggunakan modal dari negara atau masyarakat. Jadi administrasi keuangan di pemerintahan itu pada umumnya itu lebih kompleks, ya, lebih kompleks. Kalau di perusahaan mungkin bisa lebih sederhana, tergantung dari jenis usaha perusahaan. Itu dia. Nah, di sini ada Ibu tampilkan ya beberapa fungsi keuangan pada instansi pemerintahan, ya, beberapa fungsi keuangan pada instansi pemerintah ataupun keuangan negara. Yang pertama, fungsi pengelolaan ekonomi makro dan fiskal. Ya, bagaimana ekonomi makro ini diatur oleh negara sehingga masyarakat, ya, tidak ada yang merasa bahwa sesuatu hal itu tidak mencakup kepada masyarakat ataupun tidak membela hak dari masyarakat. Kemudian ada fungsi penganggaran. Ya, fungsi penganggaran ini biasa disebut dengan budgeting. Kemudian ada fungsi administrasi perpajakan. Ya, ada fungsi administrasi kepabeanan. Ada fungsi perbendaharaan. Ya, ada fungsi pengawasan keuangan ataupun biasa disebut dengan audit. Makanya seperti informasi belakangan ini kalian sering tonton di televisi ada yang namanya KPK, ya. Nah, ada institusi yang melakukan pengawasan terhadap keuangan di pemerintahan. Nah, itulah fungsi-fungsi keuangan di instansi pemerintah ataupun pada negara kita. Yang berikutnya, fungsi administrasi keuangan di instansi sekolah, ya. Nah, di instansi sekolah, ya, melalui kegiatan manajemen keuangan, kebutuhan pendanaan kegiatan di sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, kemudian dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Itulah fungsi administrasi keuangan di instansi sekolah. Kenapa harus dilakukan demikian? Ya, supaya keuangan yang ada di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Ya, kegiatan yang dilakukan di sekolah otomatis berpengaruh juga dengan keuangan pada perusahaan, pada instansi pemerintah ataupun di sekolah. Itu sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi. Keuangan ini sangat mempengaruhi efektivitas daripada kegiatan yang dilakukan pada setiap instansi ataupun institusi. Beberapa fungsi administrasi keuangan di instansi sekolah itu dapat kita lihat, ya, pada materi yang sudah disiapkan ini. Yang pertama, rencana anggaran dan sumber dana sekolah. Jadi pada umumnya, ya, setiap instansi tentunya membuat sebuah rencana anggaran, ya, dan sumber dana. Kemudian jenis kegiatan yang ada, seperti misalnya kegiatan operasi dan kegiatan perawatan. Di sini kegiatan operasi maksudnya kegiatan operasional, ya, kegiatan rutin yang dilakukan pada sekolah. Kemudian sumber dana sekolah itu, ya, bisa bersumber dari pemerintah,
seperti yang sekarang ini yang kalian ketahui ya, ada bantuan pemerintah yang disebut dengan misalnya dana BOS. Itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan administrasi keuangan sekolah. Kemudian sumbernya lagi dari mana? Dari orang tua, berupa uang sekolah yang harus anak didik ataupun siswa bayar setiap bulannya, dan dari masyarakat. Kalau dikatakan dari masyarakat di sini bisa saja berupa dari instansi yang ada di sekitar sekolah yang mau memberikan bantuan ya untuk terlaksananya suatu kegiatan tertentu. Seperti misalnya kalau kita melakukan suatu perayaan hari besar ya, bisa dibuatkan proposal misalnya untuk kegiatan perayaan hari besar itu, dan bisa disodorkan pada instansi swasta ya yang ada di sekitar sekolah ya, di lingkungan sekolah itu berada. Bisa juga misalnya masyarakat itu ya berupa tokoh masyarakat yang mau ya memberi bantuan, yang dengan rela ya mendukung ataupun menyokong kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir, penyusunan rencana operasional ya, penyusunan rencana operasional. Nah, inilah materi yang bisa kalian dapatkan ya, yang bisa Ibu berikan untuk pertemuan kita hari ini. Selanjutnya, kalian perhatikan kolom tugas pada aplikasi yang sudah kalian pelajari dan kalian kerjakan berdasarkan arahan yang Ibu sampaikan di sana. Dan tentu saja Ibu menunggu hasil kerja kalian, hasil belajar kalian. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan selamat siang.